Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa hadana ila siratim mustaqim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu alaihim naba abnai adama bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Qala la aqtulannaka. Qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Wa qala aidan la yanala Allaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Sadaqallahul azim. Yang dimuliakan Bapak pengurus dan jamaah Masjid Raya Kota Taluk Kuantan, yang dihormati bapak-bapak pemuka masyarakat, imam khatib, qadi tuangku, nan basuluh tarang di dunia bendangnya sampai ke akhirat, nan duduk baca min kitab, tagaknya rintang jopi tua, tahu bihalal dengan haram, seratus sah dengan bata, aye janih tapian suci, minuman anak di negari. Seterusnya hormat kami kepada angku nenek mama nan baure baka tunggang nan babatang badahan rampak barantiang badaun rimbun babungo babuah labe makanan anak kemanakan kapai tampe batanyo kapulang tampe babarito. Seterusnya hormat kami kabundokan luang mandeh rubiah Minangkabau, tahu dipaneh kamalatui Arif Jorantiang kamancucu kaunduang-unduang ka Madinah kapayung Panji ka Sarugo Sumara Anjuang Paranginan Ambam Puru Aluang Bunian orang nenduduk jo sukatan panyayang jo pakir miskin
paibo jo anak dagang, pandai balega dinan sampi, tahu batinggang dinan tidak. Dek santiang bundo batinggang, satitiak santan dikuali, masak kaliyo si kua kabau, harum setahun perjalanan, sagantang bare di tanah, kanyanglah orang sataluak kuantannya. Tajarang tungku batu tigo, basilang kayu di bawahnya, bakayu kelupak pisang, masaklah nasi jugulainya. Kok tamakan diraso nasi, 3 tahun tainda lapa, kok tak cubo jaraso gulai, 5 musim taraso jalama. Juga yang kami cintai dan kami harapkan sebagai pengganti kami, anak kemenakan kami, paripaga di dalam kampung, pamaga koto jonagari, pambangki batang tarandam, papuih malu di kanyang, panjawe kato tengah medan, panyambui tamu tengah rumah. Juga yang kami harapkan sebagai pengganti bundo kanduang, anak kami generasi putri, limpapeh rumah nan gadang, ube jariah palarai damam, sidingin tanpa di kapalo, balahan nyao badan diri. Kutiko kalian kalayana, bundo mendoa kasadonyo, doa dianta ayemato, lalu membubuang masuk ambun, tabang menyisi awan, lapeh kalangi 7 tingke, tibo di aras kabasaran, di sinan gantiang putih biang latabuat, pinta boleh kandak balaku, ananda laye ka dunia ko. Masuk ketek kami aja mandi, lagak gadang dia aja makan, dibalikan subang jogalang, sarato manik ganto balampi. Dari ketek kalianlah gadang, kini menjadi anak gadis. Siang disuruhnya sekolah, malam diajarnya mengaji. Anak gadis masak pengajar, bak banih setangkai padi. Guno samkandi diladangkan, kaganti baladang lado. Guno nak gadis digadangkan, kapang ganti yang makok tuo. Mudah-mudahan ananda kami, generasi putra, generasi putri yang akan menggantikan kami yang tua-tua ini. Karena kami yang tua ini itu tidak akan lama lagi hidup di dunia ini. Kami doakan kepada Allah agar ananda semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Pada malam ini sesudah salat maghrib, saya berterima kasih kepada Pak Pengurus dan jamaah. Dalam usia yang telah tua, saya diundang ke Taluk Kuantan ini dan telah diselamatkan oleh Allah. Diundang ke menyampaikan kaji. Nan namanya kaji lah kita danga saja kita diajar di orang gaib. Ibarat orang menabang tabu, kaji itulah dibaca, lah dicancang tabu tu dari pangka sampai ke ujung. Kalau boleh ambo bertanya ke jamaah, mana mani tabu di pangka jo di ujung? Mani di pangka. Kalau ambo ulang lo malam ko balik lah tahu juang tabu tu tibo di ambo. Kemudian segala pengajian Allah direkam orang, kemudianlah masuk ke dalam YouTube. Sadonyo kita lah menonton. Cuma saja mungkin
nan biasa mencari orang ko dalam foto, kini hadir warnanya di muka apa-apa ibu-ibu. Kaum muslimin, para jemaah yang terhormat, judul kajian kita sebagai tabu nalah tahu juangnya. Hari raya haji lah sudah, korban lah didabih, dagingnya lah habis. Disuruh hamba menyampaikan kaji hikmah dari korban. Kaum muslimin, jadi tabu bapak-bapak kalau kadi pakambang balik tundak pangkanya nan ditanam, tapi ujungnya nalah hamba tadi. Jadi ujung tabu nalah hamba, amuah kita menanam di tanah hitam kepanehan, kok lai bataruak salai daun kajadi suluh dinan kalam. Rajin kita menanam ujung tabu, insya Allah jadi pangka tabu jaja. Ujung tabu nangka kita baca malam gini. Bapak-bapak yang terhormat, hikmah dari segala amal-amal ini tidak saja kurban bapak-bapak. Itu kalau kita lakukan dengan ikhlas, banyak hikmahnya. Orang Kalawi bapak-bapak menangkau ikan, ya kan? Itu kalau tiba ombak badan tuang angin baseru, guruh patuh badan tam dan tam, kile turun hujan lah tiba, oleng lah biduk di lautan. Apa kata orang-orang yang melihat orang pergi ke laut sebagai nelayan ini? Kalau ndak diadokanlah di Allah gelombang ombak gadang kobaannya, supaya aman orang menangkau ikan di laut. Ndak ada kapalnya tabalik, ndak ada nelayan tunan karam pulangnya balik bertemu jo istri famili anak-anaknya. Tapi amang ko di buwe di Allah lawi bagalombang taniayo orang Kalawi. Itu kalau kita pandang dari satu sudut. Tapi kalau kita cari hikmah, kaum muslimin, besar sekali hikmahnya lawi itu bagalombang. Salamoko kita mendengar apa? Sumber oksigen dari daun-daun kayu nan subur. Ternyata sumber oksigen yang paling besar itu tidak di daun kayu, tapi di ombak dan gelombang yang dihasilkan di laut. Bara banyaknya ikan di laut, bara banyaknya manusia hidup di dunia, itu membutuhkan oksigen. Walaupun hidup itu kehendak Allah, ya kan? Kini awak kan bisa mayuri oksigen, tapi apa carilah plastik asoy nan hitam je kat tiga lampi, songkok kepala tu, kabe arek-arek di bawah. Akan tak masuk oksigen itu loh. Dijamin mati pak. Jadi lawi bagalombang tu Allah menciptakan oksigen. Ikan di laut itu adonan di tengah air hidupnya, adonan di permukaan air, adonan di batu karang. Namanya ikan karang. Kalau di stop ombak di laut, mangko matilah ikan tu kesadon. Bara banyaknya ikan nan keluar tiap hari pak. Lai ada seorangnya manusia di tepi laut itu melapihan bibit ikan tu. Nah ada pak mambiak sen. Itu hikmahnya laut bagalombang. Sudah tu bapak-bapak, kemudian ada hikmah lagi di dalam ikan. Berapapun besar ikan itu pak, kemudian dia keluar dari air laut, langsung mati. Itu ikan laut. Tapi bangkainya tu boleh dimakan tanpa didabih. Kalau harus didabih pak, serupa awak mendabih jawi ke batang, ya kan? Ikan tu harus didabih dulu. Para jemaah tak jadi awak makan ikan. Lebih-lebih ikan laut itu pak, keluar dari air laut langsung mati. Tapi bangkai ikan boleh dimakan. Pindah mata tu doa masak dulu, ya kan? Itu.
Kemudian di danau meninjau, kalau ada apa nan sadang ke masjid gini ko orang meninjau. Ada ikan nan paling alui namanya sinarinua. Itu ciek palai pak 1 juta ikannya. Nah, alui. Palai itu tu apa bungkui je daun bagi bumbu-bumbu tu babaka. Ndak bara gadangnya kayak segadang konya, pi panjang dari ko. Pi 1 juta mangko segadang tu nya. 1 juta ikan. Akalnya suruh ada Allah mandabiah dulu ikan tu, aponya nang gadi dabiah. Iya kan? Jadi semuanya ada hikmah. Kemudian kita cari bapak-bapak, ai kemahnya hiduang madok ke bawah. Iya kan? Kalau madok kata hiduang tapaso membuat kapnya doa. Kerana masuk air hujan ke dalam. Ada orang memanjangan jangui, jom memanjangan si sungui. Ada hikmahnya? Ada. Elok pulo barumpui panjang kemakan jawi balang tigo. Elok pulo si sungui panjang salemo jatuh di tampuangnya. Asabalun awak mambil tisu, alanya tampuang dia disusungui orang. Jadi kalau kita mengkaji hikmah apa yang diciptakan Allah, ya kan, itu tidak ada yang percuma. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila. Oh Tuhan kami, tidak percuma semuanya yang kau ciptakan. Banyak hikmah yang terkandung dalam ciptaan engkau itu ya Allah. Para jemaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, hikmah korban kau. Korban akar katanya qaraba, yaqrabu, qarban. Pertama sekali, kalau bapak kemarin dan ibu menyaksikan orang menyembelih korban, di sana banyak terasa hikmah. Ada tak bapak-bapak ketika hadir ke mendabiah Jawi itu, kenapa takbir bersama-sama? Beko nang katukang dabiah, Bismillahi Allahu Akbar. Itu nanya baca. Iya kan? Asabalun itu ada tak apa babisiak ke Jawi itu? Ada. Korban nang ketiba babisiak lagi. Tahun datang. Nang kami bisian Ustaz. Ngecek selunak-lunak je Jawi itu. Allah babiniang. Kok sakironya pandai Jawi itu mengecek Pak Alun je. Bab itu umurnya 5 tahun, sampai tahun. Coba bayangkan itu, hikmahnya korban itu disembelih, kalau dibandingkan dengan kita sudah 70 tahun masih bebas hidup ke sana ke sini, diberikan kesempatan oleh Allah. Tapi Jawi lah bangka kuduanya melo baja, paniangnya memutar kilangan, tiba di kabau melo pada ti, tukang pada ti ko batonggok sedilakang. Inyo melo pada ti. Ya kan? Orang mengilang tabu, mato Jawi itu bertutui kiri kanan. Jawi itu berputar 8 jam tu. Kok awak serupa itu dapat penyakit vertigo mah? Ya kan? Ambo tanyuan ke orang punya Jawi itu, bamang kau bertutui nama to Jawi kau memutar kilangan kau pak. Kira lucu lo orang punya Jawi. Supaya jangan nampak di Jawi ko orang punya tabu magian pitih kawat. Padahal kok nampak nadi nyonya ndak keminta pitih tu Pak. Karena Allah telah mengatur semuanya ada hikmah. Sapi
engkau saya ciptakan untuk ini. Kamu jangan banyak kandak, jangan banyak pinta. Allah do rumpui, lah do ayam mata, dua embe, Allah tu. Elo bajak toleh. Ya kan? Jadi kalau kita mengkaji hikmah bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat, kita tidak akan membantah aturan Allah. Begitu cintanya Allah itu, alam semesta ini dijinakkan untuk kita. Ya kan? Coba lihat dia apa? Berapa banyaknya orang memelihara harimau, memelihara singo, itu binatang buas, Pak. Tapi ada suatu kepandaian yang diberikan oleh Allah kepada manusia, bisa dia menjinakkan binatang buas. Tapi kalau tidak pandai apa? Jangan menjinak binatang buas, menjinak bini supaya ya Allah, begitu leher sapi ini dipotong, ya Allah. Beruntunglah saya yang kau ciptakan sebagai manusia. Kalau banyak dosa saya, ampunkanlah ya Allah. Dan habiskan dosa saya dari tubuh saya, seperti darah sapi yang mengalir ini. Kemudian 5 tahun dia disembelih, dan dagingnya engkau halalkan untuk kami makan, ya Allah. Jadi orang nan mengaji hikmah, Pak, secara mendalam, tulus dan ikhlas, dia tidak akan pernah durhaka kepada Allah. Kebesaran Allah itu di mana nampak? Kuku dari tulang, gigi dari tulang, sama tulang tu Bapak, tandonyo kareh, tapi nan kuku amu panjang, gigi ndak. Kira-kira kalau amu lo gigi awak panjang tio hari, Pak, bantu awak nya. Dan dia teh gua ke bawah, nyatu bibi dan di bawah. Dan di bawah kate. Kalau di kampung ambo namanya kandia. Kalau di larian kailia segete ke peokumbo kondia. Iya kan? Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin yang terhormat. Kemudian, kalaulah kita yang menjadi sapi, tentu tidak mungkin ada umur manusia ini sampai 50, 80, 70. Karena apa? Akan dikorbankan untuk dimakan dagingnya oleh manusia. Mungkin banyak kita bapak-bapak mengeluarkan harta ini, ada berbentuk infak, ada berbentuk sedekah, ada berbentuk wakaf. Tapi korban mempunyai hikmah tersendiri. Apa itu? Orang kaya juga berhak mendapatkan daging korban. Yang tinggal di sekitar itu, walaupun dia kaya raya, dia berhak mendapatkan itu. Ini hikmah korban ini. Semua kita mendapatkan itu. Istimewanya lagi, karena orang banyak, kan dia kupon, Pak, untuk nyopui daging. Tapi Allah juga mengingatkan kita, wa at'imul qani'a wal mu'tar. Nyo ndak orang sikoro, Pak, ndak dapat kupon. Ya kan? Inyo miskin, tapi malunya meminta. Ini sebenarnya orang miskin yang seperti ini, Pak, itu memelihara harga dirinya di sisi Allah. Dia miskin, dia butuh, tapi dia malu meminta. Itu harus jeli kita memperhatikan orang yang seperti itu. Ya kan? Kaum muslimin. Kemudian ada orang miskin yang mau meminta, ada yang tidak. Maka kita beri juga orang-orang yang seperti itu, walaupun di tangannya tidak ada kupon. Di kampung Ambo, bapak-bapak penduduk seketik, tapi orang berkorban banyak, Pak. Kemudian Jawi di Bukit Tinggi, kok Jawi kadang-kadang, Pak, sampai juta cik korban.
Ada berkelompok cie tu nyobali sapi semetal tu 1 ton dagingnya. Peserta korban saja dapat daging itu 5 kilo Pak. Jo orang-orang kampung lain dan tak satu. Maka diantarkan dagingnya kepada penduduk yang tidak ada menyembelih korban di sana. Apa hikmahnya? Itu hati gajah sama dilapah, hati tungau sama dicacah, indak sama dicari, lai sama dimakan, tatungkuik sama makan tanah, tatilantang sama minum ambun. Kita antarkan ke sana daging korban ini. Apa hikmahnya Bapak-bapak? Maka orang miskin yang tidak ada menyembelih korban di sana dapat merasakan bagaimana enaknya daging korban ini. Ibu-ibu dan bapak-bapak kaum muslimin yang terhormat. Kemudian yang kita lihat lagi dari segi korban itu Bapak-bapak, akar katanya karena karaba tadi. Orang yang berkorban itu hubungannya akan semakin dekat dengan Allah. Dengan Allah itu jangan kita jauhi, semakin kita dekati. Karena beliau yang mengabulkan semua, tidak bisa yang lain. Berdoa kita, Allah yang akan mengabulkan. Minta sehat kita, Allah yang akan menyehatkan. Ya kan? Apa saja yang akan kita minta, itu Allah yang bisa memberi. Manusia ini tidak. Itu mengkode awak di Minang, sandakan ke nan gadang, gantungan ke nan tinggi. Nan gadang itu siapa? Allah. Bagaimana gadangnya? Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, tidak ada yang sebesar Allah itu. Atu mangko orang badoso, bapak-bapak, ibu-ibu, barana kagadang dosonya, Allah akan bisa mengampunkan. Kenapa? Dia maha besar. Maha besar. Tidak ada yang sebesar Allah itu. Semenjak kapan korban itu diperintahkan oleh Allah? Semenjak putra putri Adam. Nabi Adam ko Pak berbeda jawab. Beda. Pertama ndak babako. Nan kedua ndak banak pisang. Nan ketiga ndak punya samando. Nan kampe ndak punya mamak rumah. Inyo jadi presiden, inyo perdana menteri, inyo gubernur, inyo wali kota, inyo bupati, inyo camek, inyo kepala desa, inyo lurah, inyo wali negari, inyo ketua bamus, inyo ketua LPM. Tidak ada orang lain. Iya kan? Yang diaturnya istri dan anak-anaknya. Tapi yang namanya manusia ini karena dilengkapi oleh Allah yang diilhamkan ke dalam tubuhnya dua. Yang pertama sifat fujur, yang kedua sifat takwa. Maka anak Nabi juga begitu. Anak beliau yang satu sifat takwanya lebih mendominasi dari sifat fujurnya. Anak beliau yang satu lagi sifat fujurnya lebih di atas dari sifat takwanya. Atau mengkau korban anak Nabi Adam itu tak keduanya diterima oleh Allah Pak. Fatuqbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar. Yang satu diterima, yang satu lagi ditolak. Kenapa? Yang satu yang ke depan itu sifat buruknya, najilai sifat takwanya. Jadi kalau manusia tidak dapat petunjuk dari Allah, dia tidak akan mengerti hikmah.
Kalau dapat petunjuk, semuanya akan menjadi hikmah. Ibu-ibu, bapak-bapak, jadi kalau pak jo ibu mencaliat di zaman awak kini ko ada anak ustad terlibat narkoba, jangan pak salahan ustadnya. Wah ang layan anak ustad piparangi ang cuy ko indaknya aja ang dia yang nan ustad tu mengaji di surau saya yang tu nampandainya. Jangan. Kalau begitu tentu kita salahkan pula Nabi Adam. Karena anaknya yang satu yang bernama Kabil itu bukan saja tidak ikhlas beramal, bukan saja tidak tahu hikmah, tapi adiknya yang korbannya diterima oleh Allah itu dibunuhnya. Itu dia sampaikan dengan terang-terangan. La aqtulannaka, engkau akan saya bunuh. Apa jawab adiknya? Bang, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya amal yang diterima Allah itu orang yang beramal itu dasarnya takwa. Abang apa niat abang kapatang bakorban? Atanyo diri awak apa? Awak kalah bakorban awak kapatang lah di dabia jawinya. Apa niat kita? Saya yakin sepanjang masa sampai hari kiamat, Bapak Ibu, tidak semua korban kaum muslimin ini akan diterima oleh Allah. Karena ada yang meniru Qabil, ada yang meniru Habil. Qabil tidak patuh kepada Allah, Habil patuh. Ada pertanyaan orang, Pak Ustaz, mana dahulu sifat fujur itu masuk ke diri manusia, jo sifat takwa. Kalau kita cari surah Asy-Syamsi itu Pak, dahulu sifat fujur. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Saja apabila masuknya sajak dari bayi. Ambo anak nomor 2 di Ranggai ambo Pak. Kakak ambo meninggal. Kemudian adik ambo nan bonsu itu ambo menjapui. Dahulu kan tak ada bidan. Menjapui orang nan pandai menjauhi anak kalai. Ambo nyapui. Yo rasanya kalai diang. Anya pui inyek tu bilat. Ada nyek abi namanya. Asabalu nambo pai menyapui nyek abi ko. Anan biye ko kami babiye ba. Ala nyuwe kopi talue. Untuk ago biye iko tangka penyakit maruyan. Orang sudah melayan biasanya ada darah putihnya naik ke kepala. Tu ndak tangguang sakitnya. Aku pitalu aku penangkis itu. Inge sebelum kane bakulime sebelum Nabi meminte sebelum nanya. Atulah halnya suruh ambo mambiak garito gadang untuk ago biye baiko dan ambui boto. Baitu boto dan ambui kakak anak ko keluar aja. Kasu anak di dalam rahim Pak. Tu kakak anak namanya di Padang orang. Tapi nama aslinya Palasenta. Alas siap dia. Orang yang pandai menjauhi orang beranak ko tibo. Apa ruilah lah bakabe kakak anak lah keluar kopi lah nyo minum. Atinggal memandian bayi tu saya beliau tu lah. Jadi kaum muslimin para jemaah, bapa sakitan orang beranak, atulah tahu ambo. Sia, dia sudah tu sia lain, istri, orang lain tidak tahu ambo. Para jemaah yang terhormat, bapak-bapak, ibu-ibu, apa yang kita lihat hikmah dari sana? Orang yang bisa membaca hikmah ketika orang melahirkan itu, bapak-bapak, tidak akan ada orang menghardi orang tuanya. Tidak akan ada orang memukul orang tuanya.
Dan tidak akan pernah ada orang mengantarkan ibunya ke panti jompo. Ya kan? Karena kasih sayang ibu, semenjak kita setetes mani sampai segumpal darah berubah jadi daging, kemudian beliau itu hamil selama 9 bulan 10 hari, lah hampir awak laye nyo ndak pandai berjalan lurui le. Malaya nana antaro idui jo mati. Ya. Jadi kaum muslimin para jemaah yang terhormat, melihat yang seperti itu kita bisa memetik hikmah. Jadi orang yang tidak dapat hidayah tidak akan mungkin bisa membaca hikmah. Tidak mungkin. Nah, kini bertanya membawa apa-apa lah. Apa hikmahnya karambie pakai sabui di bui Allah? Bang kau nak langsung saya tempur ruang mudah awak membalak. Bang kau pakai sabui. Iya kan? Karena karambie kau pak, indah ada nambah tarati orang menjatuhan dari batang itu. Kalau di piaman rato-rato kan karambie tinggi. Baitunya panjang, batangnya titih, palapahnya kadudui, nyo piwah tampuk kakida, nyo geliang badan kasuo, balambin tiba di bawah. Dadonya turunannya tali do pak. Ya kan? Karena karambie kolai punya sabui, walaupun kabatu jatuhnya pak, ndak pacanya. Alhamdulillah.